channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini sangat penting sekali kalau kita ingin meneliti suatu pertumbuhan tanaman, ya. Nah, supaya lebih mudah kita bedakan ya. Faktornya ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Internal itu dari dalam, ya. Kemudian kalau eksternal itu faktor yang dari luar. Maksudnya apa sih dari dalam dan luar? Kalau dari dalam ini berarti dari dalam tanaman sendiri. Ya, tergantung tanamannya atau tergantung tumbuhannya. Ini kita fokusnya di tumbuhan ya, bukan membahas manusia atau hewan. Jadi untuk yang internal itu dibedakan jadi dua lagi. Intraseluler itu berarti di dalam sel, ya, dari sel itu sendiri. Kan tumbuhan terdiri dari beberapa sel ya. Jadi di dalam selnya itu ada faktor genetisnya atau gen, atau istilahnya adalah hereditas, keturunan. Ya, sifat yang diturunkan dari induknya. Memang gennya kayak gitu. Ya, tanamannya nanti munculnya kayak gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau interseluler berarti di antara sel. Ya, inter itu di antara sel. Nah, contohnya adalah hormon-hormon. Hormon ini nanti ada banyak ya, ada auksin, kemudian ada giberelin, ya, G, kemudian hormon sitokinin, S, kemudian ada hormon etilen, ya, kemudian ada kalin, oke. Ya, kemudian ada AT, asam traumalin. Oke. Nah, 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6. Satu lagi adalah asam aksisat, AS. Ya, ada 7 hormon yang harus kita kuasai di sini. Ya, ciri-cirinya seperti apa nanti kita pelajari. Ya, untuk belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari dalam. Oke. Nah, kemudian yang eksternal itu ada temperatur, cahaya, air, pH, oksigen. Nah, kemudian ada makanan, ya, pupuk gitu ya, makanan. Ya, kalau nggak dipupuk juga nggak cepat gitu ya. Kemudian ada kelembaban. Ya, banyak dari luar. Ya, media hidup, bisa tanah, bisa kapas gitu ya. Oke, nah kita akan lihat satu persatu faktor-faktor ini. Kita bahas apa sih pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Ya, lanjut. Kita akan bahas dulu yang faktor internal, yang intraseluler. Nah, intraseluler itu kan tadi dipengaruhi oleh gen. Gen ini adalah sifat yang diturunkan atau pembawa sifat gitu ya. Nah, ini ya tergantung dari induknya. Misalnya begini, induk pohon tersebut adalah tinggi, berarti ya ada kemungkinan sifat yang dibawa untuk anaknya di bijinya nanti itu juga tinggi. Tapi kan nanti juga dipengaruhi oleh lingkungan luar juga ya, tidak harus sama dengan induknya. Oke. Nah, gen ini bekerja seperti apa? Dia akan mengkodekan aktivitas dan sifat khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, secara lebih detail nanti kita akan bahas tentang gen dan DNA ini di bab 3 ya, kalau nggak salah itu nanti saja. Ya, jadi yang penting kita pahami sekarang adalah bahwa gen itu mempengaruhi juga keturunan dari anak tanaman tersebut. Yang kedua adalah kita bahas tentang yang interseluler. Nah, itu ada hormon-hormon pertumbuhan. Tadi kan saya nyebutkan ada huruf A gitu ya. Nah, A itu adalah auksin. Nah, asal kata dari bahasa Latin. Ini penemunya ini nggak perlu dihafal-hafalin ya, cukup kamu tahu saja bahwa dulu melakukan suatu penelitian di rumput, kemudian dengan cara mengekstrak zat pengatur fototropisme pada tumbuhan rumput. Ini
usah terlalu diperdalam ya. Kita langsung terapkan saja apa sih fungsi dari auksin. Itu yang lebih harus dipahami ya. Jadi kesimpulannya Fritz Wendt itu adalah bahwa auksin itu banyak diproduksi di jaringan meristem. Nah, meristem itu kan ada meristem primer dan sekunder. Nah, ini ternyata meristem itu yang ada di ujung-ujung atau biasa disebut dengan meristem apikal. Oke. Nah, kadar auksin dipengaruhi oleh cahaya matahari, dan auksin itu fungsinya mempercepat pembelahan sel pada daerah meristem apikal. Nah, apikal ini tadi saya kata kuncinya adalah ujung. Ujung mana? Ujung akar dan ujung batang. Oke ya. Jadi ini kesimpulannya dulu dipahami, banyak diproduksi di jaringan meristem apikal. Kemudian dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, bagaimana pengaruh cahaya matahari dan auksin? Kita akan lihat dalam suatu percobaan nanti ya, supaya kalian paham. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu untuk manfaatnya. Secara teori itu manfaatnya banyak ya, tapi lebih fokuskan saja pada nih dominasi apikal. Jadi memang dia lebih mendominasi, perannya itu untuk menumbuhkan tunas-tunas gitu ya, ujung-ujung baru ya, maka dinamakan dominasi apikal. Kemudian perpanjangan nih, perpanjangan sel batang dan sel akar mengakibatkan tumbuhan itu cepat tinggi. Nah, nanti kita akan lihat kalau kalian melakukan suatu penelitian mengecambahkan tanaman di daerah gelap atau di ruang gelap, kenapa batangnya lebih cepat panjang dibanding yang di luar atau yang terkena sinar matahari? Karena itu adalah pengaruh dari auksin. Nah, kenapa auksinnya? Auksin itu kan dominasi apikal nih ya, dan dia takut dengan sinar matahari. Maka auksin itu lebih banyak dikeluarkan di tempat gelap dibandingkan di daerah yang kena sinar matahari, maka akan lebih cepat panjang. Tetapi ciri khas dari tanaman yang di tempat gelap itu warnanya jadi apa? Warnanya jadi kuning dan tidak kuat. Beda dengan yang di luar ya, atau terkena sinar matahari. Yang kalau terkena sinar matahari dia batangnya jadi kuat, kemudian warnanya lebih hijau gitu ya. Oke. Nah, ini letak auksin itu ada di ujung-ujung akar, kemudian ujung tunas, kemudian di daun muda, di bunga dan buah dan kambium. Ini semuanya untuk pertumbuhan ya. Nanti lebih utama tadi kan manfaatnya ya, pertumbuhan. Oke. Tapi fokusnya adalah pada dominasi apikal ya, saya kasih tahu. Nah, kita akan bahas satu-satu sifat auksin. Yang pertama, auksin itu dihasilkan oleh ujung koleoptil. Koleoptil itu apa, masih ingat? Ada koleoptil di monokotil ya. Ini kan di bagian ujung penutup itu ya, daun pertama ya, kalau mau terbentuk lumula ya, terbentuk lumula ya. Nah, A itu adalah ujung koleoptil yang utuh, kemudian B dan C itu yang sudah dipangkas ya. Kemudian kita lihat auksin dapat berdifusi. Jadi auksin itu seperti air ya, jadi dapat berdifusi. Oke, ketika sudah dipangkas, eksperimen untuk membuktikan bahwa auksin dapat meresap ke dalam blok agar-agar ya. Maka ini kan kalau kita lihat semakin memanjang ya, meskipun sudah dipotong kemudian dikasih agar-agar, ditempelin ya, semakin memanjang ya. Artinya auksin itu dapat meresap ke dalam blok agar-agar tersebut ya, dan masih bisa berfungsi ya, masuk gitu ya. Oke, ini hanya untuk membuktikan bahwa auksin itu dapat berdifusi. Nah, kalau yang ini
Distribusi auksin itu adalah basipetal atau menuju dasar. Oke. Jadi dari ujung ke pangkal gitu ya. Sekerat dari koleoptil diapit oleh 2 blok agar-agar ya, untuk menunjukkan aliran auksin. Jadi ke bawah ya alirnya. Oke. Kemudian yang keempat, pengaruh cahaya terhadap auksin. Nah, ini yang saya tadi sudah akan jelaskan. Ini yang kadang menjadi salah yang kotakan di bawah ini. Biasanya kan soalnya begini. Ada suatu tanaman, kemudian diletakkan di dekat jendela. Kenapa tanaman itu membengkok keluar jendela? Lalu kalian jawabnya biasanya adalah mencari cahaya matahari. Salah. Kamu harus menjelaskan cara ilmiah seperti ini. Itu adalah pengaruh dari auksin ya. Oke. Bagaimana pengaruhnya? Ya, kita lihat peranan cahaya dalam pembengkokan organ tumbuhan. Kita lihat cahaya matahari di ujung gitu ya. Kemudian auksin berarti kadarnya seimbang. Ya, maka dia akan memanjang terus lurus ke atas. Sedangkan yang di sini, yang sebelah kanan, yang gambar 2, ini gambar 1 ya. Mataharinya dari sebelah kiri ya. Nah, kenapa dia membengkokkan ke arah matahari? Nah, auksin itu bergerak ke sisi yang gelap. Jadi yang di sebelah kiri nggak ada auksinnya, maka bergerak di sebelah yang kanan. Maka kalau yang di kanan itu selnya memanjang, sedangkan yang di sebelah sisi kiri tetap pendek, gitu ya, karena nggak ada auksinnya tuh, maka selnya diem aja. Maka diem aja, ya. Maka apa yang terjadi? Maka tanaman itu akan melengkung. Kenapa kok melengkungnya ke sinar matahari? Bukan mencari matahari, tetapi karena apa? Auksin yang terkena sinar matahari itu nggak berfungsi. Karena auksin sifatnya adalah takut dengan cahaya matahari, ya. Nah, maka yang dibalik sinar matahari itu senang tuh. Lalu dia akan bekerja terus memanjangkan sel-selnya, akibatnya dia melengkung ke arah matahari. Jadi bisa dipahami ya, kenapa kalau tanaman yang diletakkan di dekat jendela dia lebih suka membengkoknya ke arah keluar jendela, bukan lurus. Karena seperti itu ya, kalau di jendela biasanya ada cahaya. Nah, kalau di situ kena cahaya, auksinnya tidak bekerja, maka sel-selnya tetap. Tapi kalau yang tidak terkena sinar cahaya, maka akan menjadi memanjang, ya. Oke, itu pengaruh cahaya terhadap auksin. Begitu juga seperti ini, yang di sini ya, yang di atas. Cahaya dari satu jurusan, misalnya ke sini ya. Yang B kadar auksinnya jadi 35%, tetapi yang A sisi sebaliknya kadarnya menjadi 65%. Oke, jadi lebih banyak. Apakah ada pertanyaan? Ini yang saya lebih tekankan di sini karena ini yang paling sering ditanyakan. Ini konsep yang kadang sering salah ya, terutama di cahaya ya. Supaya teman-teman pahami di sini. Jadi bukan karena mencari cahaya, tetapi sebenarnya kalau di pertumbuhan, ini fokusnya di pertumbuhan ya, bukan di gerak tanaman ya. Ada yang gerak tanaman itu kan ada fototropisme ya, itu beda lagi. Ini kita bicara tentang pengaruh cahaya pada auksin ya, pada pertumbuhan, bukan di gerak tanaman. Oke, lanjut. Yang kelima, pengaruh gaya berat akar terhadap auksin ya. Nah, kalau kita lihat posisi tegak gitu ya, posisi tegak itu kondisi auksinnya sama nih, 50%. Tapi ketika suatu ujung koleoptil itu diletakkan miring, maka akan ke bawah ya, menjadi 67% ya. Nah, kita beri contoh
kita beri contohkan pada suatu tanaman yang misalnya kamu punya pot tanaman tapi roboh gitu ya, roboh, nah terbaring seperti ini, maka konsentrasi auksinya apa? Akan ada di bawah kan, yang paling banyak ya. Lalu dia akan bekerja memanjangkan tanaman, memanjangkan apa, sel-selnya. Akibatnya apa? Dia akan terangkat ke atas ya, melengkungnya ke atas, bukan melengkung ke bawah tanaman tersebut. Oke, jadi ini pengaruh auksin. Nah, ini adalah sifat-sifat auksin atau dominansi apikal. Jadi dia lebih berfungsi pada apikal. Yang A, jika tunas di puncak dipangkas, maka tumbuhlah tunas-tunas ketiak ya, karena kan dia mau memunculkan ujung-ujung baru gitu ya. Kalau luka ditutup dengan agar yang berisi agar-agar berisi auksin, tunas-tunas ketiak itu tetap tidur ya, jadi tidak efektif, tadi tidak bekerja. Jika agar-agar kosong diletakkan di atas bekas pangkasan, maka bangunlah tunas-tunas ketiak tersebut ya, karena yang bekerja adalah di sini ujung-ujung ini, maka dia akan memunculkan tunas ya. Jadi tunas-tunas di ketiak ini akan bermunculan itu karena auksin ya. Jadi ini namanya dominansi apikal. Lanjut, auksin itu bisa menyebabkan partenokarpi ya, pembentukan buah tanpa polinasi. Maka di sini tidak ada biji-bijinya ya, nggak terbentuk biji. Nah, ini biasanya dimanfaatkan juga pada apa ya, pada pekebun atau petani jeruk, petani semangka. Kalau kalian lihat semangka yang nggak ada bijinya, ya itu juga bisa disebabkan oleh adanya partenokarpi, jadi pembentukan buah tanpa polinasi. Oke, jadi itu tadi beberapa sifat dari auksin yang sering kali dimunculkan ya dalam persoalan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, auksin itu fungsinya adalah untuk dominansi apikal, jadi pertumbuhan di ujung-ujung. Kemudian dia takut dengan cahaya matahari ya, artinya kalau cahaya matahari ada di situ, auksin nggak ada, itu aja ya. Nah, sekarang yang hormon yang kedua. Hormon yang kedua adalah giberelin. Nah, asal usulnya ini silakan dibaca, tapi saya lebih fokuskan pada kesimpulan ya. Pemanfaatan giberelin secara umum menyebabkan pertumbuhan raksasa. Oke, ya ini kata kuncinya, pertumbuhan raksasa. Jadi diingat-ingat ya. Kalau auksin pertumbuhan memanjang, kalau giberelin raksasa. Oke. Jadi bagaimana dia bisa membuat raksasa? Kita lihat kan sebenarnya giberelin itu mematahkan masa dormansi, benar nggak? Kalau kita lihat pada perkecambahan biji, kemarin hormon yang pertama muncul adalah apa? Mengaktifkan air, itu mengaktifkan giberelin ya. Jadi dormansi terpatahkan di situ, ya. Maka di sini dikatakan menghambat dormansi biji. Oke. Kemudian pemanjangan dan pembelahan sel itu udah pasti ya, tapi lebih kepada raksasa ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, dampak pemakaian giberelin itu misalnya pada buah anggur ya. Buah anggur itu biasanya dia kecil-kecil tetapi menjadi gede-gede dan banyak. Kemudian kubis yang awalnya seperti ini bisa menjadi raksasa seperti ini gitu ya. Jadi lebih gede-gede ya. Nah, ini secara keseluruhan lebih banyak fungsinya dicatatkan seperti ini. Ada pembelahan sel, kemudian aktivitas enzim amilase dan proteinase dalam perkecambahan. Masih ingat ya, waktu proses perkecambahan kan ada air, kemudian ada giberelin. Nah, lalu giberelin itu mengaktifkan ini untuk apa nih? Untuk memecah apa? Cadangan makanan atau kotiledon. Ya, kalian kan udah belajar nih ya perkecambahan. Lalu akan merangsang pembentukan tunas. Nah, ini menghilangkan dormansi biji. Oke. Nah,
ini yang paling hebat nih. Gibberellin dapat mengubah tanaman kerdil menjadi 3-5 kali lebih tinggi. Oke. Jadi kalau nanti di suatu persoalan kamu lihat ada tanaman bonsai gitu ya. Kalau tanaman bonsai itu berarti kekurangan apa? Hormon gibberellin. Kalau ada tanaman raksasa berarti dia kelebihan hormon gibberellin, begitu. Jadi kayak manusia juga begitu kan, ada gigantisme, ada kerdil, ya, kretinisme. Ya. Kalau di sini raksasa bisa dibentuk karena ada hormon gibberellin. Nah, kalau membuat bonsai ya berarti itu kekurangan gibberellin, ya. Nah, ini ada sedikit rangkuman, nanti kalian bisa cek ya. Auksin, gibberellin ada, iya gitu. Kemudian ini tidak gitu. Oke. Lanjut ke hormon berikutnya adalah sitokinin. Oke, nah, sitokinin ini kita lihat dari bahasannya nih. Sitokinesis. Oke ya, sitokinesis. Kalau kalian dengar istilah sitokinesis, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ya, berarti sitokinesis itu kan adalah peristiwa pembelahan sitoplasma. Oke. Sitoplasmanya membelah. Berarti hormon sitokinin ini lebih berfungsi pada pembelahan sel nih. Ya. Ini lebih ke sini. Jadi kesimpulannya, pemanfaatan sitokinin secara umum menyebabkan pertumbuhan tunas samping atau lateral. Berarti tanaman itu menjadi rimbun. Nah, kata kuncinya udah ketemu nih. Kalau tadi auksin memanjang tinggi tanamannya, kemudian tunas-tunas ujungnya banyak ya, di ketiak-ketiak itu. Kemudian sitokinin ini lebih kepada tanaman itu rimbun. Kalau gibberellin itu raksasa, beda ya raksasa dengan rimbun. Rimbun ini banyak cabang-cabangnya, ya, tunas-tunas samping, lateral. Oke. Nah, kalau dicarikan manfaatnya banyak sekali, tetapi kita akan lebih fokuskan. Jadi kalau tadi gibberellin itu mematahkan masa dormansi gitu ya. Nah, kalau ini beda atau lawannya gitu ya. Nah, kita lihat. Sebentar. Menunda pengguguran daun. Nah, ini kan maksudnya adalah dia kan membuat tanaman itu rimbun. Bersama auksin dan gibberellin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, kalau dari segi pembelahan sel dia bekerja sama, ya, artinya seiring jalannya. Merangsang pertumbuhan kuncup lateral sampingnya untuk rimbun. Kemudian menghambat proses penuaan. Nah, ini nanti ada antagonis nih dengan hormon yang lainnya karena ada yang mempercepat gitu ya. Kemudian pembentukan akar cabang. Jadi intinya untuk sitokinin itu fungsinya dalam proses sitokinesis atau pembelahan sel, dan efeknya bagi tanaman itu adalah membuat tanaman tersebut rimbun daunnya. Oke, itu aja. Ya, saya simpulkan seperti itu. Nah, ini juga nih, sitokinin banyak terdapat pada organ ini, ya. Peranan sitokinin merangsang pembelahan sel, pembentukan tunas, menghambat efek dominasi apikal, ya, oleh auksin. Jadi menghambat ke atas gitu ya, tapi dia lebih suka membuat tanaman itu rimbun ke samping, ya. Sitokinin menunda penuaan dan mempertahankan kesegaran. Oke. Lanjutnya yang keempat, hormon etilen. Hormon etilen ini kalau kalian sering lihat ya, kita lihat kesimpulannya ya. Pembentukan gas etilen dipengaruhi oleh oksigen dan karbon dioksida. Jadi etilen ini berupa gas terdapat pada buah-buahan ya, yang berfungsi untuk mempercepat pematangan buah. Nih, kata kuncinya di sini dulu deh.
Kalau seorang pedagang itu biasanya membawa pisang dari petaninya itu dalam masih hijau gitu ya, kemudian dibawa ke kota dalam keadaan masih hijau, tapi 3 hari berikutnya dia berwarna kekuningan. Berarti itu apa? Etilen bekerja. Oke. Jadi mempercepat pematangan buah. Nah, bersama auksin memacu pembungaan, bersama giberelin mengatur perbandingan. Nah, tetapi pada intinya dia lebih fokusnya pada pematangan buah. Ya, interaksi antara etilen dengan auksin memacu proses pembungaan. Ya, interaksi antara etilen dan giberelin mengontrol rasio bunga. Nah, ini secara teorinya ya. Tapi kita lebih memanfaatkan ya untuk proses pemasakan buah, atau biasa sering disebut dengan karbit. Kalau kalian pernah dengar istilah karbit, wah itu buahnya dikarbit maka rasanya asam. Jadi matang tapi rasanya asam karena dia dipercepat ya, atau diberi perlakuan. Beda dengan matang di tanamannya langsung ya, sampai buah itu menggugurkan diri. Nanti ketika sudah menguning, mangga gitu ya, mangga kuning, kemudian kuningnya di pohon itu sendiri, berarti itu matang secara langsung ya, secara alami karbit etilennya keluar sendiri, kemudian dia jatuh tuh mangganya. Nah itu manis biasanya. Tapi kalau dipetik saat masih muda, kemudian kamu beri karbit ya, diberikan gas etilen yang dalam bentuk karbit gitu ya, maka rasanya akan beda dengan yang tadi ya, dengan yang matang di pohonnya langsung. Oke. Berikutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini adalah mendorong terjadinya perontokan atau absisi. Ya, absisi pada tumbuhan. Nah, ini apa fungsi? Kenapa dia harus dirontokkan? Karena ini berhubungan dengan sifat adaptasi dari pohon. Nah, misalnya nih, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk hidup, ya, karena kekurangan air, maka untuk mengurangi penguapan, biasanya asam absisat ini berfungsi untuk menggugurkan daun. Ya, contohnya menjadi tanaman yang meranggas, ya. Kemudian menahan proses domansi. Berarti ini kan berlawanan dengan giberelin kan? Kalau giberelin maunya biji itu nggak berdomansi karena dia mau dikecambahkan gitu ya. Nah kalau ini dia menahan supaya jangan dikecambahkan ya. Dia mau tetap apa ya, tetap kering. Nah itu ya. Jadi ini menghambat proses pembelahan. Jadi ini adalah sifatnya antagonis yang tadi terhadap giberelin. Kemudian memacu pengguguran daun ya, dan memicu berbagai jenis sel untuk menghasilkan gas etilen. Oke. Nah, ini contohnya nih ya, pada tanaman tertentu merontokkan bunga dan daunnya sampai meranggas gitu ya, kering ya, sehingga dia lebih bisa survive atau bertahan hidup lama. Pada musim penghujan dia akan menumbuhkan daunnya lagi. Ya, ini hanya untuk penyesuaian diri. Jadi menggunakan asam absisat. Berikutnya yang keenam adalah hormon luka atau traumalin, asam traumalin. Jadi kenapa dinamakan hormon luka? Karena dia fungsinya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, sel-sel meristem itu masih mampu bisa tumbuh lagi, tetapi ya memang kalau sudah terluka ya meninggalkan bekas. Kalau kalian bisa mencoba gitu ya, melukai tanaman dengan menyayat gitu ya batang, lalu kamu tunggu beberapa hari, ya dia akan menutup lukanya, tetapi ya tetap aja ada bekasnya. Nah itu yang berperan adalah hormon asam traumalin, jadi mengobati luka. Oke. Yang terakhir adalah hormon kalin. Hormon kalin ini dihasilkan pada jaringan meristem. Nah untuk memacu pertumbuhan pada organ-organ tertentu spesifik. Nah, kalau fitokalin itu berarti dia pada daun, organ daun ya yang bertumbuh. Kemudian kaulokalin itu pada batang. Sedangkan rizokalin itu memacu pertumbuhan pada akar. Kemudian antokalin itu pada bunga dan
buah, ya. Jadi itu ada 7 hormon yang bisa menjadi pokok bahasan kita, dan itu faktor dari dalam, ya, interseluler. Ini hormon-hormon ini, 7 hormon ini saya harapkan kalian pahami, ya, dari auksin, giberelin, kemudian ada sitokinin, asam absisat, asam traumalin, kemudian yang terakhir adalah alin. Apa yang harus dipahami, lebih baik dipahami adalah bagian fungsinya. Oke, fungsinya. Jadi kita tahu efek-efeknya, ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang hormon, ya. Dan waktunya saya lihat sudah habis. Kita akan bicara besok, melanjutkannya dengan faktor-faktor eksternal, ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini, ya. Waktunya sudah habis. Nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.